Hai guys, fakta unik. Kalian pasti pernah bertanya-tanya tentang salah satu misteri terbesar dalam hidup. Apa sebenarnya kesadaran itu? Bagaimana kita bisa merasakan, berpikir, dan mengenali diri kita sendiri? Lebih dari itu, apa yang terjadi pada kesadaran kita ketika kita sudah tidak lagi bernapas? Pertanyaan ini telah lama menjadi bahan perdebatan, mulai dari para filsuf, ilmuwan, hingga spiritualis di seluruh dunia. Kesadaran adalah sesuatu yang selalu ada dalam diri kita, tetapi sulit untuk dijelaskan secara sederhana. Bagaimana kita tahu kita ada? Mengapa kita bisa merasakan senang, sedih, marah, atau cinta? Apakah kesadaran kita hanyalah hasil dari aktivitas otak yang kompleks, atau adakah sesuatu yang lebih dari itu? Dalam sains, kesadaran sering dikaitkan dengan fungsi otak, di mana neuron-neuron kita bekerja sama menciptakan pengalaman sadar. Namun, banyak yang berpendapat bahwa kesadaran adalah sesuatu yang lebih dalam, yang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Mari kita mulai dari pertanyaan pertama, apa itu kesadaran? Secara sederhana, kesadaran adalah keadaan di mana kita menyadari apa yang terjadi di sekitar kita dan di dalam diri kita. Misalnya, saat kamu menyadari bahwa kamu sedang membaca tulisan ini, kamu sadar. Saat kamu merasa lapar, senang, atau sedang berpikir tentang masa depan, itu semua adalah bagian dari kesadaranmu. Tapi anehnya, meski kita mengalaminya setiap saat, kita sulit memahami sepenuhnya apa itu kesadaran dan bagaimana ia muncul. Menurut sains, kesadaran sangat terkait dengan otak. Setiap pikiran, perasaan, dan persepsi kita berasal dari aktivitas neuron-neuron di dalam otak kita. Neuron ini saling berkomunikasi dengan sinyal listrik, dan dalam jaringan kompleks ini, muncullah apa yang kita sebut sebagai kesadaran. Tapi apakah itu berarti kesadaran hanyalah produk dari otak kita? Jika iya, apa yang terjadi pada kesadaran setelah kita mati? Apakah kesadaran kita menghilang bersamaan dengan hancurnya otak kita? Ataukah ada sesuatu yang lebih? Banyak ilmuwan yang masih mencoba memecahkan teka-teki ini. Teori-teori modern tentang kesadaran melibatkan berbagai bidang studi, mulai dari neurosains, psikologi, hingga filsafat. Salah satu teori populer menyatakan bahwa kesadaran adalah hasil dari kompleksitas sistem saraf kita. Semakin kompleks otak, semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut. Namun, teori ini masih menghadapi banyak tantangan. Bagaimana menjelaskan kesadaran pada hewan, atau bahkan pada manusia yang mengalami kerusakan otak, namun tetap sadar? Lalu, apa yang terjadi setelah kematian? Ini adalah pertanyaan yang jauh lebih sulit dijawab. Ketika tubuh kita mati, otak kita berhenti berfungsi, dan semua aktivitas saraf yang diyakini sebagai dasar dari kesadaran juga berhenti. Menurut pandangan ilmiah, ini berarti bahwa kesadaran kita pun ikut menghilang. Dengan kata lain, setelah mati, kita tidak akan lagi mengalami apapun, tidak ada rasa sakit, tidak ada pemikiran, tidak ada kesadaran. Hanya kehampaan. Namun, banyak orang tidak puas dengan penjelasan ini. Di berbagai tradisi spiritual, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Dalam agama-agama besar seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, ada keyakinan bahwa kesadaran atau jiwa seseorang terus berlanjut setelah kematian. Beberapa percaya bahwa jiwa akan pergi ke surga atau neraka, bergantung pada tindakan kita selama hidup. Ada juga konsep reinkarnasi, di mana jiwa kita terlahir kembali dalam bentuk yang baru, mengalami siklus kehidupan yang tidak pernah berakhir. Dalam pengalaman dekat kematian, Near Death Experience (ND), beberapa orang yang secara medis dinyatakan mati namun kemudian hidup kembali melaporkan pengalaman aneh. Mereka merasa, jika keluar dari tubuh, melihat cahaya terang, bertemu dengan makhluk spiritual, atau merasakan kedamaian yang luar biasa. Apakah ini bukti bahwa kesadaran tetap ada setelah kematian? Ataukah ini hanya ilusi yang diciptakan oleh otak yang sekarat? Di sisi lain, beberapa ilmuwan berpendapat bahwa pengalaman tersebut mungkin bisa dijelaskan dengan proses biologis yang terjadi saat otak kekurangan oksigen. Namun, tidak ada jawaban pasti, dan hingga saat ini, kita masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi pada kesadaran setelah kematian. Teori kuantum kesadaran. Salah satu teori yang menarik perhatian adalah teori kuantum kesadaran, yang diajukan oleh ilmuwan fisika terkenal Roger Penrose dan ahli anestesi Stuart Hameroff. Mereka berpendapat bahwa kesadaran bukanlah hasil dari aktivitas saraf otak semata, melainkan melibatkan proses-proses kuantum yang terjadi di tingkat subatomik dalam otak. Dalam pandangan ini, kesadaran mungkin tetap ada setelah tubuh mati, karena proses kuantum tidak terikat oleh batasan-batasan fisik yang biasa kita pahami. Namun, teori ini masih sangat spekulatif dan banyak mendapat kritik dari komunitas ilmiah. Pada akhirnya,
Kita mungkin tidak akan pernah tahu dengan pasti apa yang terjadi setelah kematian, setidaknya tidak selama kita masih hidup. Namun, pertanyaan ini membawa kita pada renungan mendalam tentang arti hidup dan apa yang benar-benar penting selama kita masih ada di dunia ini. Apakah kesadaran kita hanya sebuah fenomena biologis yang berhenti ketika tubuh kita mati? Ataukah ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa kita pahami dengan otak fisik kita? Apapun jawabannya, satu hal yang pasti, hidup ini berharga. Dan setiap momen yang kita miliki adalah kesempatan untuk merasakan, belajar, mencintai, dan membuat perbedaan di dunia ini. Misteri kesadaran dan kematian mungkin tidak pernah sepenuhnya terpecahkan, tetapi yang penting adalah bagaimana kita menjalani kehidupan kita sekarang, dengan kesadaran bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Jangan menunggu momen sempurna untuk mulai, karena setiap langkah kecil adalah awal dari perubahan besar.